Hai teman-teman semuanya, dengan aku Hanifa. Jadi teman-teman, kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman aku ya. Hal-hal yang membuat aku itu terkagum-kagum dengan Jepang ya. Dari awal aku datang ke Jepang sampai sekarang hampir 6 tahun aku tinggal di Jepang. Nah, yang pertama guys, dulu pertama kali aku datang ke Jepang itu aku kayak kaget banget, kok bisa Jepang sebersih ini gitu ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena di setiap tempat, kalau misal kalian itu pergi kemana atau main kemana itu, Jepang di sini tuh benar-benar bersih ya guys. Dan kalau misal kalian main ke tempat umum gitu ya, itu jarang banget ditemuin tempat sampah. Dulu itu sampai aku tuh heran ya, kok bisa nggak ada tempat sampah, cuma mau cari tempat sampah kok susah banget, terus ini nanti sampahnya gimana. Dan kalau misal aku pulang dari main itu pasti tas aku itu banyak banyak sampahnya gitu ya guys. Jadi sampahnya aku bawa pulang kalau semisal aku nggak dapet tempat sampah. Nah, semisal kalau aku mampir ke kombini atau ke minimarket gitu ya, itu biasanya aku sekalian buang ya sampahnya. Tapi kalau nggak ada ya aku bawa pulang gitu. Dan orang sini tuh juga kebiasaannya seperti itu guys, mereka nggak buang sampah sembarangan. Jadi kalau semisal mereka habis makan atau mereka kayak beli cemilan gitu ya, sampahnya itu dibawa pulang, nggak buang sampah sembarangan. Jadi aku jadi mikir, oh jadi nggak heran ya kalau semisal di sini itu bersih. Jadi mereka itu benar-benar menjaga, kayak kalau buang sampah itu kayak kesalahan terbesar gitu loh guys di sini. Terus yang kedua guys, orang Jepang tuh on time banget. Semisal ya ada janjian jemput jam 9 gitu, jam 9 kurang 5 menit atau kurang 10 menit gitu, mereka itu udah datang dan gak pernah yang namanya telat atau molor-molor ya guys. Jadi sampai sekarang itu ya, kalau semisal mau kerja atau mau janjian ada meeting, pasti semisal kita janjian jam 9 kurang itu harus sudah tiba di situ. Jadi untuk jam-jam karet itu nggak bisa di sini. Nah, yang ketiga, orang Jepang itu nggak sembarangan merokok ya, mau di pabrik atau di hotel ataupun di kayak tempat umum gitu, pasti ada tempat khusus. Mereka itu menyediakan untuk tempat merokok ya guys. Jadi di sini tuh nggak boleh merokok di sembarangan tempat. Dan orang sini tuh punya kesadaran diri gitu loh guys, walaupun nggak ada yang ngawasin, tapi mereka itu mematuhi aturan itu. Misal aku lagi kerja di balai kota gitu ya, terus ada pengunjung mau ngerokok gitu, dan mereka itu juga tanya tempat rokoknya di mana, dan mereka itu nggak ngerokok sembarangan guys. Dan itu aku kayak, kok bisa ya mereka kayak gitu. Nah, kemudian di Jepang itu nggak boleh berisik ya teman-teman. Nah, bukan hal yang aneh kalau semisal kalian berisik terus tiba-tiba ada yang ketok pintu, itu pasti polisi yang datang. Karena orang sini tuh kalau semisal mau negur orang biasanya itu langsung lapor polisi, dan siapa yang lapor itu kita nggak tahu guys. Jadi tiba-tiba polisi datang terus kayak mengingatkan kita gitu buat jangan berisik karena tetangga terganggu. Jadi kayak mengurangi cekcok antar tetangga juga. Jadi yang turun tangan itu langsung dari polisinya ya. Nah, terus guys, aku kan juga sempat kepikiran ya, kan di Jepang itu banyak banget kayak lansia gitu ya, dan udah nggak kerja. Terus aku mikirnya itu, terus mereka itu gimana bertahan hidupnya kalau misal mereka nggak kerja. Nah, ternyata di Jepang itu mereka itu digaji setiap bulan. Jadi sewaktu mereka masih kerja kan, di Jepang itu ada potongan nengking ya untuk masa tua gitu guys. Nah, kalau misal udah umur, kalau nggak salah ya sekitar umur 70 tahun, nengkingnya itu bisa cair setiap bulannya itu berapa mang gitu. Nah, itu bisa buat hidup mereka sampai tua, di masa tua seperti itu. Jadi mereka itu nggak kerja tapi masih tetap ada penghasilan. Nah, terus guys, di Jepang itu juga banyak banget kan
aliran agama-agama gitu. Dulu pertama kali aku tuh sering didatengin sama penyebar agama gitu guys, sampai aku mau cerita sedikit ya, sampai di rumah mereka itu sering datang ganti-ganti orang gitu ya. Dulu masih kan aku belum tahu ya, pernah aku bukain pintu gitu, terus habis itu aku tuh udah kayak trauma banget gitu guys, nggak pernah aku bukain. Kalian tahu nggak, pas aku ke bank, ngantri di bank gitu ya, ada nenek-nenek gitu, kok ramah banget. Aku tuh jadi trauma sama orang yang kayak ramah banget gitu guys. Dia tuh ramah banget, terus tiba-tiba dia tanya, ini ya, apa tuh kamu lantai 2 nomor ini ya? Sampai mereka itu hafal loh nomor apa tuh tempat tinggal aku. Terus pas aku kerja pun itu aku ketemu sama orang-orang kayak gitu guys. Jadi aku tuh kayak, jadi kalau sama orang-orang seperti itu kita harus nggak usah diladenin ya guys. Terus dulu aku tuh kayak heran ya, di sini tuh kok nggak ada kayak orang yang ODGJ berkeliaran gitu ya. Sampai setelah berapa tahun di sini gitu, ternyata mereka itu dimasukkan di rumah sakit, dan temanku ada yang kerja di rumah sakit jiwa. Nah, setelah lama-lama tinggal di sini teman-teman, dulu kan kayak mau ke toilet aja kita itu kayak berdua, harus ada teman, terus kalau kemana-mana harus ada teman gitu ya. Tapi sekarang itu udah mulai terbiasa, kalau mau kemana-mana sendiri nggak masalah gitu. Kok bisa ya? Nah guys, dulu aku tuh juga kaget ya, ternyata di setiap desa di sini itu dipasangi toa-toa gitu guys. Jadi nanti kalau ada pengumuman dari balai kota itu udah langsung tersebar. Semisal kayak jam 3:30 itu biasanya nanti ada pengumuman anak-anak sekolah itu pada pulang ya. Jadi kalau naik kendaraan itu harus hati-hati. Terus semisal ada kebakaran itu biasanya juga langsung ada sirene dari balai kota. Terus nanti juga ada info ada kebakaran di daerah sini jam segini gitu guys. Terus misal nanti ada info-info gitu tuh langsung disebarin lewat toa gitu guys. Nah buat kalian yang mau ke Jepang, kalau semisal kalian nih tiba-tiba kayak udah deket gitu ya sama orang, ngobrol di tempat kerja, ngobrol tiba-tiba di luar itu kayak orang nggak dikenal gitu, di sini tuh udah hal yang biasa ya teman-teman. Terus bisa juga di tempat kerja itu satu hari ya bisa bilang otsukare sama des atau aisatsu lainnya, itu bisa berkali-kali setiap ketemu guys. Sampai aku dulu tuh kayak, ini beneran satu hari ketemu orang itu ngomong aisatsu terus gitu ya. Tapi kenyataannya tuh seperti itu teman-teman. Terus teman-teman di sini itu nggak ada ya namanya anak kecil belum cukup umur itu udah bisa naik motor, itu nggak ada. Jadi di sini tuh semuanya mentaati aturan yang berlaku. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita dari aku. Nanti aku bakal cerita banyak lagi hal-hal yang menarik di Jepang. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.